Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Hari ini, hanya ada beberapa ribu orang yang tersisa di sekolah Tao kuno. Yang paling kuat di sekitar adalah Sekte Tianyuan, Sekte Dewa Tertinggi, Sekte Bayangan Darah, Suku Kelelawar Hantu, dan Suku Raksasa. Di antara mereka, Sekte Tianyuan, Sekte Bayangan Darah, Sekte Dewa Tertinggi, dan Suku Kelelawar Hantu telah bersatu untuk melawan 5 sekte monster. Pada saat yang sama mereka memblokir Sekte Dao Lama kita. Dengan senyum masam, Feng Tianzhen terus-menerus curhat pada Qin Chen, 4 kekuatan besar melakukan segalanya. Begitu saya turun gunung dan keluar mencari peluang, kami akan diburu dan dibunuh. Di pegunungan kecil ini, sumber daya semakin sedikit. Banyak murid memiliki bakat yang baik. Namun, karena masalah sumber daya, peningkatannya lambat. Secara alami, tidak ada yang mau menjadi murid sekolah Tao kuno, dan tidak ada yang mau bergabung. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada murid baru, dan saya khawatir jumlahnya akan segera berkurang. Sekte Master Feng dapat yakin, karena ada tuan muda di sini, masalah 4 kekuatan utama, jangan khawatirkan itu, di masa depan, akan ada lebih banyak murid yang akan bergabung. Kata King Qiuzi tiba-tiba tertawa. Promosi Qin Chen menjadi penguasa tertinggi kehormatan Sekte Dao kuno adalah peristiwa besar. Keesokan harinya, Feng Tianzhen memanggil semua orang ke alun-alun di depan Zhongmen dan mengumumkan identitas penguasa tertinggi kehormatan Qin Chen. Apa? Orang itu menjadi penguasa tertinggi kehormatan sekte, dia sungguh masih sangat muda. Seperti yang diharapkan Feng Tianzhen, semua orang terkejut mendengar berita ini. Tetapi tidak ada yang meragukan bahwa Qin Chen cukup berkualitas. Melihat ribuan murid dari Sekte Dao kuno dan mendengarkan komentar semua orang, Qin Chen menoleh ke Feng Tianzhen lalu berkata, "Master Sekte, saya pikir sebagian besar murid ini sangat bersemangat, tetapi tingkat kultivasi mereka rendah. Apakah persediaan Saint Crystal cukup?" Feng Tianzhen menjawab dengan malu-malu, "Masih ada beberapa persediaan kristal suci dari sekolah Tao kuno, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Setelah puluhan ribu tahun, kristal suci kita semakin berkurang dan urat suci juga dikonsumsi. Dahulu memang ada vena suci bermutu tinggi, tapi itu telah lama habis. Ini tidak akan berhasil seperti ini. Jika Sekte Dao kuno ingin berkembang, ia harus memiliki cukup urat suci dan kristal suci untuk diserap," kata Qin Chen. Qin Chen tertawa kecil, suaranya jatuh, dan 1 urat suci guru suci bermutu tinggi dan 10 urat suci guru suci kelas menengah tiba-tiba muncul di tangannya. 11 vena suci ini, seperti 11 naga raksasa, mengeluarkan suara menderu seketika, dan kemudian jatuh ke pegunungan dalam sekejap, bergemuruh, dan tiba-tiba, gerbang gunung Daozong kuno mulai berubah, semua jenis energi suci menghantui. Aura tak bernyawa tersapu. "Oh my god," gumam semua murid tercengang, termasuk mata Feng Tianzhen membelalak tak percaya. 10 vena suci tingkat menengah, 1 vena suci bermutu tinggi, dan vena suci yang dikeluarkan Qin Chen lebih dari inventaris seluruh Sekte Dao Lama, memberi prospek pengembangan Sekte Dao Lama yang lebih besar. "Ini yang kuberikan padamu untuk saat ini, kalian jangan menolak. Bagi saya, itu bukan apa-apa, tetapi sangat penting bagi sekolah Tao kuno saat ini. Namun, Anda membutuhkan sumber daya nanti dan Anda harus menjarahnya sendiri. Berjuang, aku tidak akan terus memberimu bantuan materi," kata Qin Chen mendapat Saint Vein itu dari klan Kong Hai Molan dan Su Getuyang. Banyak murid bahkan lebih bersemangat dengan air mata. Dengan sumber daya tersebut, mereka pasti akan tumbuh dengan cepat, dan mereka percaya pada diri mereka sendiri. Tetapi pada saat ini, raungan gemuruh tiba-tiba terdengar dari kejauhan, dan semua orang melihat bahwa di atas langit dan di pegunungan,
kepala ras monster bergegas maju, membuat semua orang terkejut. Hati semua orang tenggelam, kegembiraan sebelumnya tersapu. Semua orang tiba-tiba melihat bahwa ras monster ini sebenarnya adalah monster beruang. Ahem, Tuan, murid dari Tyrant Sect kami telah tiba. Bagaimana saya akan mengaturnya? Tiba-tiba Xiongda berkata dengan malu. Baiklah, dengan cara ini, di masa depan, Sekte Tyrant Anda akan berlokasi di dekat Sekte Dao Kuno dan saling bergantung satu sama lain. Kata Qin Chen. Xiongda segera terbang keluar dan berteriak, anak-anak kecil, ikutlah denganku. Tiba-tiba, sebuah gunung di dekatnya ditempati oleh orang-orang dari beruang sek, dan infrastruktur besar dengan cepat dimulai. Qin Chen juga bersemangat. Dia tiba-tiba memiliki ide untuk membangun kekuatan besar di pegunungan Tiandang di alam surga selatan dan menjadi cabang pavilion Chendi di alam surga selatan. Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. Pada siang hari, Qin Chen menghabiskan waktu untuk meneliti informasi makam pedang, dan untuk memahami situasi makam pedang, Feng Tianzhen memberinya sebuah token pedang dan memberitahu Qin Chen bahwa ini diperoleh kakeknya dari makam pedang. Rahasia Mount telah diwariskan kepadanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah diteruskan kepadanya, dia tidak dapat menguraikan makna yang mendalam di dalamnya. Dia hanya tahu bahwa memperbaiki rantai dengan token pedang akan sangat membantu budidaya pedangnya. Sekarang, dia memberikan token pedang ini kepada Qin Chen, berharap Qin Chen dapat menemukan rahasia di dalamnya. Qin Chen tidak punya pilihan selain menerima ini, dia terus mempelajari token pedang ini. Semakin dia belajar, semakin dia merasakan keluasan dan misteri token pedang ini. Tampaknya mengandung makna tertinggi ilmu pedang. Di malam hari, Qin Chen pergi ke cakram giok keberuntungan di alam semesta untuk mengabdikan dirinya untuk memperbaiki rantai, mencoba meningkatkan kultivasinya. Di bawah percepatan kekuatan cakram giok keberuntungan semesta, Qin Chen telah mundur selama beberapa tahun hanya dalam waktu setengah bulan di dunia luar. Suatu malam, Qin Chen baru saja selesai memperbaiki rantai. Di tubuhnya, kekuatan puncak tahap tengah tak berujung dari guru suci bergegas dengan cepat, berubah menjadi Shen Yuan yang menakutkan, dan bergabung ke dalam tubuhnya. Pada token pedang, sinar cahaya mengalir, dan pola pedang berkedip, menunjukkan keluasan yang mencengangkan, dan menyatu ke dalam tubuh Qin Chen. Tiba-tiba, aura pedang yang mengerikan di tubuh Qin Chen melonjak ke langit, berubah menjadi sungai besar yang bergelombang. Hah, aturan pedangku telah menembus. Sulit untuk meningkatkannya sebelumnya. Setelah sekian lama, saya akhirnya memiliki keinginan untuk menembus tahap akhir guru suci. Ada kegembiraan di wajah Qin Chen. Pada awalnya, setelah menyerap aturan takdir keluarga Zhu Ge, Qin Chen sudah memiliki perasaan untuk menerobos guru suci tahap akhir, tetapi dia tidak menerobos dengan gegabah, dan sekarang, dia akhirnya memiliki perasaan untuk menembus mendiang guru suci, yang menunjukkan bahwa alamnya telah meningkat kembali. Tapi dia tidak terburu-buru. Qin Chen menghela nafas. Akhir-akhir ini, saya telah menyerahkan segalanya kepada Qin Qiu Ziyi dan Raja Pedang Muzifeng. Saya tidak tahu bagaimana mereka mengembangkan Sekte Dao Kuno. Kata Qin Chen bosan, Qin Chen tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwanya dan menyapu seluruh Sekte Dao Kuno. Kekuatan jiwa Qin Chen pada dasarnya telah melampaui alam guru suci puncak, dan ketika kekuatan jiwa dilepaskan, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Bahkan guru suci puncak umum tidak terkecuali. Dia melihat, pada malam hari, masih banyak murid yang tidak tidur, kebanyakan dari mereka berusaha keras memperbaiki rantai, atau berlatih seni bela diri, dan mereka sangat rajin. Pada saat ini, sekte ini bukan lagi pegunungan sederhana, tetapi menjadi sangat makmur. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini sebenarnya adalah beberapa monster. Itu direkrut oleh Qin Qiu Ziyi. Pada saat ini, Qin Chen mengeluarkan token pedang dan dengan hati-hati merasakan kekuatan di token pedang. Kali ini, Qin Chen memiliki terobosan dalam aturan pedang.
Saat token pedang itu dikeluarkan, ada kecemerlangan pedang yang mengerikan, dan serangkaian rune aneh mulai muncul di depan mata Qin Chen. Di token pedang ini, kata-kata mantra pedang kuno mulai muncul secara samar. Pada saat yang sama, pedang klasik tanpa nama di tubuh Qin Chen merasakan kekuatan ini, dan bergetar dengan cepat. Siapa yang tahu bahwa pada saat ini di sisi lain, aura pedang di kedalaman pegunungan Tiandang yang tak berujung tiba-tiba meledak dan melesat langsung ke langit.